Om Swastiastu. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam Sobat Belajar. Di mana dalam video kali ini dalam channel Arya TBDS, saya akan membahas tentang video pembelajaran mengenai materi perbandingan. Di mana pada topik bahasanya itulah mengenai mengenal perbandingan, menyatakan dan menyelesaikan perbandingan. Jadi sebelum itu saya ingin mengubah mau saya menjadi sebuah pointer dulu untuk mempermudah saya menjelaskan. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Nah, dalam mengenal sebuah perbandingan, di sini kita coba sajikan dua buah gambar, yaitu dua buah mobil sport. Yang dimana mobil satu itulah berwarna biru, lalu mobil dua itu adalah berwarna orange. Nah, dimana perbedaannya pada mobil satu dan mobil dua yaitu ada tiga yang dapat kita sajikan, yaitu dalam banyaknya roda. Banyaknya roda pada mobil satu itu adalah 4 buah, sedangkan pada mobil 2 itu adalah 6 buah. Yang berikutnya, kapasitas mesin untuk mobil satu itu adalah 1800 cc, sedangkan pada mobil 2 itu adalah 5400 cc. Wow. Sedangkan pada tenaga mesin untuk mobil satu itu adalah 180 tenaga kuda. Sedangkan pada mobil 2 itu adalah 500-400 tenaga kuda. Lalu perbandingan seperti apa? Kita langsung saja simak perbandingannya. Nah, untuk perbandingannya, yang pertama perbandingan banyaknya roda. Di mana pada tabel data isian tadi kita dapat bahwa banyaknya roda mobil satu itu adalah 4 buah, lalu banyaknya mobil 2 itu adalah 6 buah. Maka perbandingannya adalah 4 berbanding 6. Atau dapat kita sederhanakan menjadi 2 berbanding 3. Mengapa bisa 2 berbanding 3? Karena perbandingan awalnya atau perbandingan semula dari 4 berbanding 6 kita sama-sama sederhanakan dengan membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan 2. Jadi 4 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Lalu 6 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Hingga bentuk yang paling sederhana. Nah, jadi hasilnya 2 berbanding 3. Lalu perbandingan kapasitas mesin kita lihat bahwa mobil satu itu adalah 1800 cc, lalu mobil 2 adalah 5400 cc. Maka langkah mudah untuk menyederhanakannya, kita coba hilangkan nolnya terlebih dahulu. Dengan cara, karena nolnya ada 2, kita bagi dia dengan bilangan 100. 1800 kita bagi dengan 100 adalah 18. Lalu 5400 kita bagi dengan 100 adalah 54. Didapat 18 berbanding 54. Kita jadikan dia menjadi bentuk yang paling sederhana lagi. Kita coba bagi dia dengan bilangan 18. 18 dibagi dengan 18 adalah 1, lalu 54 kita bagi dengan 18 hasilnya 3. Maka didapat perbandingan kapasitas mesin adalah 1 berbanding 3. Yang berikutnya, perbandingan tenaga mesin. Perbandingan tenaga mesin antara mobil 1 dengan mobil 2 adalah 180 berbanding 5400. Nah, karena ada bilangan 0 pada masing-masing bilangan, kita coba hilangkan dengan membagi, karena bilangan 0-nya adalah karena hanya ada satu 0 atau satu bilangan 0, kita coba bagi dia dengan 10. Maka 180 kita bagi dengan 10 adalah 18, lalu 540 kita bagi dengan 10 adalah 54. Nah, didapat 18 berbanding 54, hasilnya sama. Maka perbandingan sederhana ini adalah 1 berbanding 3, karena sama-sama kita bagi dengan bilangan 18. Nah, kita simak di sini bahwa ada hal yang unik. Perbandingan kapasitas mesin hasilnya sama dengan perbandingan tenaga mesin. Nah, karena hasilnya sama, kita dapat simpulkan atau dapat kita nyatakan perbandingan kapasitas mesin dengan perbandingan tenaga mesin itulah perbandingan senilai. Seperti itu untuk pengenalan perbandingan terlebih dahulu. Yang berikutnya kita simak. Menyatakan perbandingan. Nah, dalam menyatakan sebuah perbandingan, perbandingan dua buah besaran atau bilangan dinyatakan dalam bentuk pembagian dalam besaran yang sejenis. Nah, apa itu sejenis? Nanti akan saya bahas. Hasil bagi kedua besaran harus dalam bentuk yang paling sederhana. Seperti cuplikan sebelumnya, kita sudah menyederhanakan masing-masing spesifikasi dari kedua mobil tersebut. Antara banyaknya roda, lalu kapasitas
mesin atau tenaga mesin. Jadi kita jadikan dia menjadi bentuk yang paling sederhana. Nah, yang berikutnya, apa itu sejenis? Nah, sejenis adalah suatu bilangan dengan satuan yang sama. Nah, jadi satuan yang sama di sini bisa kita perhatikan pada contoh, jika dia satuan panjang, maka kita samakan satuannya. Oke, contohnya misalnya sentimeter berbanding dengan sentimeter. Lalu satuan massa atau berat, kilogram dengan kilogram, atau mungkin gram dengan gram. Yang jelas satuannya harus sama, baru kita dapat sederhanakan dia. Jadi sebuah perbandingan. Nah, yang berikutnya misal satuan waktu, menit dan menit. Apabila misalnya menit dan jam, kita rubah salah satu menjadi satuan yang sama. Misalnya menit menjadi menit atau jam menjadi jam. Yang jelas satuannya itu harus sama dalam menyederhanakan sebuah perbandingan. Kita misalkan sebuah contoh yaitu adalah 200 cm berbanding 75 cm. Nah, di sini karena satuan sudah sama, kita coba kita kesampingkan dulu satuannya atau mungkin kita hilangkan dulu satuannya, maka dapat 200 berbanding 75. Kita sederhanakan, coba dia sama-sama bagi dengan bilangan 25. 200 dibagi dengan 25 hasilnya 8, lalu 75 dibagi dengan 25 hasilnya 3. Maka perbandingan antara 200 berbanding dengan 75 hasilnya adalah 8 berbanding 3. Seperti itu. Lalu untuk menyatakan sebuah perbandingan yang harus diingat adalah perbandingan antara A dan B, di mana A dan B itulah sebuah bilangan dengan B tidak sama dengan 0 atau B tidak 0. Jadi bilangan B itu tidak 0 adalah A berbanding B atau A per B dan dibaca A berbanding B. Saya ulang, perbandingan antara A dan B dengan B tidak sama dengan 0 atau B itu tidak 0 adalah A berbanding B atau A per B dan dibaca A berbanding B. Ingat, dalam menyatakan sebuah perbandingan, satuannya itu harus sama. Nah, jika satuan panjang, samakan satuannya. Lalu satuan massa atau berat, samakan satuannya. Apabila satuan waktu, kita samakan satuannya. Yang berikutnya, menyelesaikan perbandingan. Nah, di mana dalam menyelesaikan perbandingan, yang harus kita ingat adalah perbandingan dapat disederhanakan dengan menyamakan satuannya dan membagi besarannya dengan FPB dari besaran tersebut. Nah, contohnya kita misalkan di sini ada dua buah bilangan dengan satuan waktu 36 menit berbanding dengan 1 jam. Di sini satuannya belum sama. Pada bilangan pertama itu satuannya adalah menit, sedangkan bilangan kedua satuannya adalah jam. Maka langkah awal yang dapat kita lakukan adalah menyamakan satuannya. Jadi kita coba samakan dia dengan satuan menit. Jadi pada bilangan kedua kita rubah dia dengan satuan menit. Karena 1 jam itu sama dengan 60 menit, maka 36 menit berbanding dengan 60 menit. Nah, karena satuan sudah sama, kita coba hilangkan satuan menitnya. Maka dapat 36 berbanding 60. Nah, 36 dan 60 FPB-nya adalah 12. Maka kita sama-sama bagi dengan 12. 36 kita bagi dengan 12 adalah 3. Lalu 60 kita bagi dengan bilangan 12 hasilnya adalah 5. Maka perbandingan antara 36 menit berbanding dengan 1 jam adalah 3 berbanding 5 atau perbandingan yang paling sederhana dari 36 menit dengan 1 jam adalah 3 berbanding 5. Seperti itu untuk pembahasan sedikit materi tentang menyelesaikan sebuah perbandingan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk pada contoh soal. Nah, ayo berlatih. Nah, di mana pada contoh soal di sini sudah saya siapkan 4 buah contoh soal. Nah, di mana dengan komposisi yang berbeda-beda. Di mana pada contoh soal yang pertama, kita lihat sederhanakan perbandingan antara 27 cm berbanding dengan 1,8 meter. Di sini sama-sama menggunakan satuan panjang, tapi bentuk satuannya masih berbeda. Di sini cm, sedangkan di sini adalah meter.
Jadi langkah awalnya adalah kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita lihat, kita coba sedikit melihat tangga satuan panjang, di mana untuk mempermudah kita membandingkannya, kita coba ubah meternya saja. Kita ubah meternya menjadi sentimeter. Nah, dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Jika turun satu tangga itu dikali 10, maka jika turun 2 tangga, maka kelipatannya adalah dikali 100. Maka 1,8 kita kali dengan 100 adalah 180. Nah, di sini karena 27 cm berbanding 180 cm satuan sudah sama, kita coba hilangkan satuan sentimeternya. Maka menjadi 27 berbanding 180. Nah, sekarang ada bilangan 27 dan bilangan 180. Langkahnya adalah kita cari FPB-nya antara 27 dan 180. FPB-nya adalah 9. Maka kedua bilangan tersebut kita bagi dengan 9. 27 kita bagi dengan 9 hasilnya adalah 3. Lalu 180 kita bagi dengan 9 hasilnya adalah 20. Maka bentuk sederhana dari perbandingan antara 27 cm berbanding dengan 1,8 meter adalah 3 berbanding 20. Seperti itu. Semoga kalian paham. Oke, untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini soal cerita. Kita simak, Andi memiliki kelereng lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Perbandingan kelereng Andi dan kelereng Rizal adalah 7 berbanding 5. Jika kelereng Andi dan Rizal masing-masing diambil 5 butir, tentukan perbandingan banyak kelereng mereka sekarang. Nah, tentunya di sini kita ketahui bahwa kelereng Andi itu lebih banyak 6 butir dari kelereng Rizal. Lalu perbandingannya adalah 7 berbanding 5. Tentu 7 itu untuk Andi dan Rizal 5 untuk perbandingannya. Lalu setelah itu kelereng mereka diambil 5 butir. Maka berapakah perbandingan kelereng mereka? Ditanyanya. Maka penyelesaiannya yang pertama, kita cari terlebih dahulu selisih perbandingan antara kelereng Andi dan Rizal. Di mana pada perbandingannya adalah 7 berbanding 5. Maka selisihnya tinggal kita kurangkan saja. 7 dikurangi 5 adalah 2 bagian. Di mana kelereng Rizal itu lebih banyak dari kelereng Andi. Kelereng Andi lebih banyak dari kelereng Rizal. Itu sebanyak 6 butir kelereng. Nah, jadi selisihnya itu lagi 6 butir kelereng. Nah, yang berikutnya, banyak kelereng Andi berapa? Nah, di sini untuk mencari banyak kelereng Andi, itu caranya adalah perbandingan dari Andi itulah 7, lalu dibagi dengan selisih bagian dari perbandingan antara kedua orang tersebut itulah 2. Yang kita dapat tadi, nah di sini ada 2 bagian. Nah, 7 per 2 dikali selisih butir kelereng mereka berdua. Selisih butir kelereng mereka berdua kan 6 butir kelereng. Maka kita kali dengan 6 butir kelereng. Maka 7 per 2 dikali 6 dapatlah 7 kali 6 adalah 42. 42 dibagi 2 adalah 21. Atau 6 kita bagi dengan 2 hasilnya 3. 7 dikali 3 adalah 21 kelereng. Maka banyak kelereng Andi adalah 21 kelereng. Yang berikutnya, banyak kelereng Rizal. Banyak kelereng Rizal itu yang pertama perbandingannya adalah 5. Lalu per selisih perbandingan bagiannya adalah 2. Nah, si 2 dikali selisih butir kelerengnya itu adalah ada 6 butir kelereng. Maka 5 per 2 dikali 6 butir kelereng. Dapat 5 kali 6 adalah 30, dibagi 2 adalah 15. Atau 6 dibagi 2 adalah 3, 5 dikali 3 adalah 15. Maka banyak kelereng Rizal adalah 15 kelereng. Lalu masing-masing kelereng mereka diambil 5 butir. Nah, didapat perbandingan akhirnya adalah 21 dikurangi 5 untuk kelereng Andi. Lalu kelereng Rizal 15 dikurangi 5. Didapat hasilnya adalah 16 berbanding 10. Jadi 16 ini untuk jumlah kelereng Andi.
Lalu 10 ini untuk jumlah kelereng Rizal setelah diambil masing-masing 5 butir. Nah, apakah ini sudah betul yang paling sederhana? Tentu belum. Langkah selanjutnya, kita cari FPB-nya antara 16 dan 10. FPB-nya adalah 2. Maka 16 dibagi 2 adalah 8, lalu 10 dibagi 2 adalah 5. Maka perbandingan akhir dari kelereng Andi dan Rizal itu adalah 8 berbanding 5. Seperti itu. Untuk contoh soal nomor 2. Semoga dapat dipahami. Yang berikutnya, contoh soal nomor 3. Nah, masih tentang soal cerita. Di sini pada tahun ini, perbandingan umur ayah dan adik adalah 9 berbanding 2. 3 tahun yang akan datang, umur ayah adalah 39 tahun. Tentukan umur mereka masing-masing. Yang kita ketahui di sini di awal adalah perbandingan ayah dan adik adalah untuk umurnya 9 berbanding 2. Lalu 3 tahun yang akan datang, umur ayah menjadi 39 tahun. Jadi penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu. Umur ayah yang sekarang atau umur ayah tahun ini, kita misalkan dengan 9x. Di mana mendapatkan angka 9 ini adalah dari perbandingan ayah itu sendiri. Lalu untuk umur adik adalah 2x. Nah, di mana nilai x ini kita gunakan sebagai variabel untuk mencari sebuah nilai dari umur mereka masing-masing. Nah, jadi x ini adalah untuk kita mencari nilai dari umur mereka masing-masing. Jika sudah, kita misalkan umur ayah adalah 9x untuk tahun ini dan umur adik adalah 2x untuk tahun ini. Langkah berikutnya adalah kita masukkan dia ke dalam sebuah persamaan linear satu variabel. Nah, 3 tahun yang akan datang, umur ayah adalah 39 tahun. Maka, persamaan linear satu variabelnya menjadi 9x. 9x ini adalah umur ayah tahun ini, ditambah 3 tahun yang akan datang, sama dengan umur ayah 3 tahun yang akan datang, adalah 39 tahun. Nah, langkah berikutnya, kita tinggal hilangkan konstantanya pada ruas kiri yang memuat variabel. Kita kurangkan dengan 3, maka ruas kiri kita kurangkan dengan 3, ruas kanan kita kurangkan juga dengan 3. Maka 9x sama dengan 39 dikurangi 3. Dapat 9x sama dengan 36. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kita harus membuat koefisien dari variabel itu bernilai 1. Maka kita bagi dengan koefisien itu sendiri. Maka kita bagi dengan 9. 9x bagi 9 adalah 1. Maka kita tidak usah tuliskan koefisiennya, maka menjadi x. Lalu 36 kita bagi dengan 9, hasilnya adalah 4. Jadi nilai x adalah sama dengan 4. Langkah berikutnya kita mencari umur mereka masing-masing. Kita mencari umur ayah dan umur adik untuk tahun ini. Jadi umur ayah sekarang kita tinggal substitusikan saja nilai x-nya itu, atau kita tinggal masukkan saja nilai x-nya, kita ganti menjadi 4. Maka umur ayah adalah, kita misalkan tadi adalah 9x. Maka x kita ganti dengan 4 menjadi 9 dikali 4. Jadi 9x ini jadi 9x di sini sama artinya dengan 9 dikali x. Maka 9 dikali 4 adalah 36 tahun. Nah, untuk umur ayah adalah 36 tahun, sedangkan umur adik, jadi persamaan awalnya adalah 2x, maka kita ganti x-nya dengan 4, jadi 2 dikali 4 adalah 8 tahun. Maka umur ayah adalah 36 tahun dan umur adik adalah 8 tahun untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, semoga dapat dipahami. Lalu contoh soalan terakhir adalah contoh soal nomor 4. Kita lihat, wow, sini banyak ada angka. Oke, kita pelan-pelan akan bahas. Nah, untuk nomor 4, diketahui X berbanding Y berbanding Z sama dengan 2 berbanding 5 berbanding 3. Dan persamaannya adalah 4X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan 12. Tentukan nilai dari X, Y, dan Z. Nah, bagaimana caranya? Tentu di sini kita masih menggunakan pemisalan karena kita mencari sebuah nilai. Nah, kita misalkan nilai X, Y, dan Z itu. Nah, di sini sama artinya X sama dengan 2, Y sama dengan 5, dan Z sama dengan
3. Karena kita mencari nilai, tentu kita harus menyisipkan sebuah variabel dalam pemisalannya. Jadi kita misalkan X itu sama dengan 2N. Jadi 2 ini didapat dari sini, atau X sama dengan 2, lalu Y sama dengan 5N. Kita tinggal menambahkan variabel N saja untuk mencari sebuah nilai. Lalu Z sama dengan 3N. 3N. Nah, langkah berikutnya apa? Kita sekarang coba perhatikan persamaan dari soal tersebut. Persamaannya adalah 4X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan 12. Maka kita masukkan 4X plus Y ditambah 4X ditambah Y dikurangi 3Z sama dengan 12. Langkah berikutnya kita tinggal substitusikan atau kita tinggal ganti nilai dari X, Y, dan Z ini dengan pemisalan yang sudah kita sepakati di awal, yaitu X sama dengan 2N, lalu Y sama dengan 5N, dan Z-nya sama dengan 3N. Jadi 4 dikali 2N ditambah 5N dikurangi 3 dikali 3N sama dengan 12. Maka hasilnya 4 dikali 2N adalah 8N ditambah 5N dikurangi 3 dikali 3 adalah 9. 3 dikali 3N adalah 9N. Maka 8N ditambah 5N dikurangi 9N sama dengan 12. Langkah berikutnya kita tinggal operasikan saja. 8N ditambah 5N adalah 13N, lalu dikurangi 9N adalah 4N, sama dengan 12. Nah, untuk mencari sebuah nilai dalam variabel itu sendiri, kita harus membuat koefisien dari variabel itu bernilai 1. Langkahnya adalah kita bagi dengan koefisien itu sendiri. Jika kita bagi, maka ruas yang sebelahnya juga kita bagi dengan koefisien yang sama. Jadi 4N kita bagi dengan 4 agar variabel N bernilai koefisien 1. Jadi 4N kita bagi dengan 4, didapat hasilnya adalah N atau 1N. Lalu 12 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 3. Maka nilai dari N adalah 3 atau N sama dengan 3. Langkah berikutnya apa? Sekarang kita tinggal masukkan saja nilai-nilai N-nya ke dalam pemisalan sudah kita buat tadi di awal. Nah, yang pertama, jadi nilai X sama dengan 2N. Nah, kita tinggal masukkan nilai N-nya. Nilai N-nya kan 3. 2 dikali 3 adalah 6, maka nilai X-nya adalah 6. Lalu yang berikutnya, Y. Pemisalannya adalah 5N. Maka 5N, 5 kita masukkan nilai N-nya adalah 3, 5 kali 3 adalah 15. Lalu nilai Y, nilai Z. Z sama dengan 3N. 3N, jadi 3 kita masukkan nilai N-nya adalah 3. 3 dikali 3 adalah 9, maka nilai Z adalah 9. Jadi nilai X itu adalah 6, nilai Y adalah 15, dan nilai Z adalah 9. Maka nilai dari X, Y, dan Z adalah 6, 15, dan 9. Baik, demikian video pembelajaran tentang perbandingan yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata atau tutur saya yang kurang berkenan di hati sobat belajar lainnya, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini dapat membantu kalian dalam mengerti untuk materi perbandingan. Jika ada komentar, jika ada saran ataupun komentar, bisa kalian ketikkan pada kolom komentar. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa dalam video pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih.